Tidak hanya dikejar kapal Coast Guard Tiongkok, nelayan Natuna juga merekam kapal perang Amerika yang lengkap dengan pesawat tempurnya yang terlihat sebanyak 5 buah. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita panas dan mantap terbaru hari ini lagi-lagi berasal dari matra laut, bos. Yang pertama, kemarin 18 September 2021, muncul lagi berita di Kompas TV yang mewartakan bahwa terdapat sebuah kapal nelayan tradisional Natuna yang terlihat sedang dikejar oleh kapal Coast Guard Vietnam. Untungnya di situ TNI Angkatan Laut pun cepat datang dan balik mengusir kapal Coast Guard Vietnam itu keluar dari Natuna Utara, bos. Kemudian berita mantap yang kedua, kali ini lanjut sedikit kita bahas tentang spesifikasi kapal perang Arrowhead 140 dari Babcock Inggris. Yang kabar-kabarnya waktu pembangunannya pun cukup lama, bos, yaitu mencapai 69 bulan. Nah, 69. Sebuah angka yang cukup familiar terkait sebuah gaya dalam dunia perfilman, ya kan? Canda 69. Oke, gimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Nah, yang pertama, dikutip dari Kompas TV tanggal 18 September 2021 kemarin, mewartakan bahwa sebuah kapal nelayan sempat diusir oleh kapal penjaga pantai Nguyen Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Dikatakan bahwa kapal nelayan lokal Natuna itu bahkan sempat dikejar oleh kapal Vietnam sebelum dihadang kapal patroli TNI Angkatan Laut. Videonya pun juga direkam oleh nelayan tersebut, bos. Dalam video pun terlihat jelas bahwa itu adalah kapal pengawas perikanan Vietnam yang bertuliskan KM Ngu Vietnam, Vietnam Fisheries Resource Surveillance dengan nomor lambung KN215. Namun untungnya, kapal Vietnam yang mengejar kapal nelayan lokal itu pun langsung dihalau dan dilindungi oleh kapal TNI AL yang sedang berpatroli. Dalam video pun terlihat boot TNI AL yang membawa sejumlah pasukan lengkap dengan senapan mesinnya melaju di antara kapal Vietnam dan kapal nelayan Natuna itu. TNI Angkatan Laut pun bahkan sempat menghadang kapal Vietnam dan akhirnya kemudian berhasil balik mengusir kapal penjaga pantai Vietnam dari perairan Natuna Utara itu, bos. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Ketua Aliansi Nelayan Natuna, yaitu Bapak Henry. Bahkan ia menyebut beruntung nelayan Natuna kemudian mendapatkan perlindungan dari Angkatan Laut Indonesia yang saat itu tengah berjaga. Nah, bos, bayangkan kalau saat itu kejadian ini tak terpantau oleh kapal patroli TNI kita. Ya mungkin amsyong juga nasib nelayan kita pada saat itu, bos. Bisa saja dipepet terus, ditabrak, atau bahkan ditangkap. Dan ini mungkin cukup menjadi bukti bahwa kehadiran kapal-kapal Coast Guard asing di Natuna Utara bukan hanya sekedar melintas ataupun melakukan pelayaran damai, bos. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri di sini bahwa mereka berusaha menampakkan jati diri mereka. Istilah kerennya show up di wilayah yang juga mereka klaim sebagai milik mereka. Karena ya kalau mereka klaim wilayah itu, namun jati diri mereka pun tak tampak, ya sama aja. Klaim mereka itu dikalikan dengan 0, bos. Mau berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan 0 ya tetap 0. Makanya itulah mungkin penyebab hadirnya kapal-kapal asing di perairan ZEE kita Natuna Utara. Memang masalah tumpang tindih klaim wilayah ini pun sudah berlangsung cukup lama, bos. Tapi ya mau bagaimanapun, kita harus tetap mempertahankan wilayah kita sendiri, yaitu Natuna Utara, Indonesia. Nah, namun di lain sisi, Panglima Koarmada 1, yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah, yang baru-baru ini juga melakukan patroli udara di wilayah Natuna pun ternyata tak menemukan kapal-kapal asing yang mengganggu, bos. Sehingga beliau pun mengatakan, tidak benar bahwa ada ribuan kapal asing yang berada di Laut Natuna. Pernyataan ini pun cukup berbanding terbalik dengan pernyataan yang dilontarkan oleh para nelayan dan juga Sekretaris Utama Bakamla dalam rapat dengar pendapat, yaitu Laksda S. Irawan, yang menyatakan banyak terdapat kapal asing di Natuna Utara. Namun terlepas dari itu semua dan terkait dengan apa yang dialami oleh nelayan serta situasi di Laut China Selatan, memang sudah sepatutnya wilayah Natuna Utara kita itu diperkuat, bos.
Bisa dengan penambahan armada alutsista ataupun seperti yang kemarin direncanakan, yaitu pembangunan bandara militer di Pulau Laut yang sangat dekat sekali dengan batas Laut Cina Selatan. Ya, jika dibangun bandara militer itu secara otomatis akan memperkuat posisi kita di Natuna Utara, bos. Oke, lanjut, berita kedua datang dari kapal perang yang kemarin lisensi desainnya telah dibeli oleh Indonesia, yaitu Arrowhead 140 dari Babcock, Inggris. Dikutip langsung dari situs PT PAL yaitu pal.co.id, diketahui bahwa waktu efektif kontrak pengadaan kapal perang ini ternyata jatuh pada tanggal 24 Mei 2021 kemarin, bos. Dan rencananya, pembangunan kapal frigat ini pun akan dikerjakan dalam kurun waktu 69 bulan, bos. Sebuah angka yang cukup familiar di telinga manusia dewasa. 69 atau sekitar 5 tahun 9 bulan, bos. Nah, kalau dihitung dari bulan Mei kemarin, 69 bulan berikutnya, artinya pengerjaan kapal frigat ini akan selesai di sekitar awal tahun 2026 mendatang, bos. Masih cukup lama. Kalau kita tunggu ya hitung-hitung 5 atau 6 tahun lagi tuh. Nah, kemudian untuk spesifikasinya nih, dikutip langsung dari sumber resmi pal.co.id, mewartakan bahwa kapal frigat ini pun akan mengusung engine utama dengan spesifikasi 4x9100 kW. Dengan pasukan tenaga ini, kecepatan kapal pun mampu dipacu maksimum speed sampai dengan 28 knot. Dengan kondisi MCR atau full boat, endurance pada kecepatan 18 knot adalah sebesar 9.000 nautical mile. Nah, kemudian untuk persenjataannya, kapal frigat ini pun juga akan dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara. Spesifikasinya yakni peluncur rudal vertikal jarak sedang atau Vertical Launcher Missile Surface to Air Medium Range 3x8 sel. Peluncur rudal vertikal ke udara dengan jarak jauh atau Vertical Launcher Missile Surface to Air Long Range 4x8 sel. Dan peluncur rudal vertikal ke permukaan dengan jarak jauh atau Vertical Launcher Missile Surface to Surface Long Range 2x8 sel. Di mana nantinya persenjataan ini proses pemasangannya pun akan dilakukan dengan sistem Fit for but not with atau FFBNW. Nah, harapannya semoga model kapal frigat ini tak berubah-ubah lagi ya, bos. Dan semoga cepat realisasi pengadaannya demi mengamankan wilayah negara tercinta kita, Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.